Aduh, salah lagi. Bantuin aku Aldo. Kode yang kubuat gak jalan nih. Coba aku lihat. Oh, ini di sini. Nah, lalu di sini. Dan di sini. Nah, selesai. Wow, hebat banget. Tadi kamu betulin bagian mana? Sebenarnya saya juga tidak tahu. Yang penting kodenya jalan. Kamu jangan sentuh lagi. IT banget. BTW semester depan udah tugas akhir nih. Masih lama itu. Ngapain buru-buru? Santai bro, kayak aku dong. Aku udah. Oh, kamu udah selesai? Udah 13 semester. Tinggal 1 semester lagi deh. Aman bro, tinggal bayar semesteran mah. Kamu sih ada duit. Aku ini anak beasiswa. Kalau gak aku selesaikan, uang pertanggungan beasiswaku keburu habis masanya. Santai Aldo, kamu ini mahasiswa berprestasi. Aku yang bodoh begini aja masih santai kok. Semua pasti ada jalan keluarnya. Bukan jalan keluar, goblok. Bantuin aku lagi dong. Kalau ini baknya di mana ya? Bentar aku coba dulu. Permisi Om, numpang nanya Om. Taman Negeri Otni di mana ya? Kami di sini dek. Oh iya, maaf gak lihat. Taman Negeri Otni di mana ya Om? Oh, kamu ke sana. Lurus aja, ntar ketemu bundaran belok kanan. Oke Om, makasih Om. Salah jalan. Oh iya, maaf gak lihat. Ke arah mana tadi? Gini aja deh. Biar aku antar adik ke sana aja ya. Gak perlu Om, aku bisa jalan kok. Aduh, aku khawatir adik tersesat. Gak apa-apa Om, aku udah bisa kok. Kopi kok buta lep. Bodoh kau Gun. Dibantuin gak mau sih, bocil songong. Yakin gak mau aku antar? Gak apa-apa Om, aku bisa Om. Daripada kau bantuin dia yang sok tahu itu, mending kau bantuin aku bereskan coding ini. Error lagi nih, padahal barusan udah benar. Iya ya, kok muncul segmentation fault sih? Kita benerin dari tadi malah makin rusak bro. Kayaknya ini kutukan compiler. Coba baca errornya. Baris keberapa? Baris 18, katanya invalid memory access. Kamu melok tapi gak alokasi ukuran arraynya. Tambahkan sesaviente. Mana Dipo? Katanya saudaramu yang jago IT itu mau datang. Sabar, orangnya lagi TKW. Bentar lagi sampai kok. Aku mau minta dia betulin laptop. Aku mau minta dia betulin kompor gas. Aku mau minta dia betulin alat gym. Wah, kalian kira saudaraku ini apa? Anak IT. Wah, saudaraku bisa cepet kaya nih. Jadi di mana dia? Cepat kau telepon dia, Dipo. Halo Piko. Piko masih lama ya? Mana aku tahu. Kamu di mana? Udah 2 jam loh. Mana aku tahu. Kamu lihat di sekeliling kamu ada apa? Mana aku tahu. Kok gak tahu? Karena aku gak bisa lihat. Waduh, jangan-jangan kamu kesasar. Tersesat? Oh iya maaf Piko. Gini aja deh, aku pergi cari kamu ya. Kamu jangan kemani-mani. Astaga, aku telah menabrak seseorang. Please, tolong jangan sampai. Jangan sampai mobil mewahku yang aku minta dengan cara merepek dengan ayahku yang kaya itu jadi lecet dan rusak. Kalau begini, aku tahu apa harus kuberbuat. Kabur, Mana nih? Mana? Astaga, katanya sudah OTW. Kami sudah menunggu selama 4 jam. Apakah saudaramu adalah caleg negeri Otni? Ya sering mengumbar janji tapi tak pernah ditepati. Sadar guys, sadar. Sabar. Mungkin dia sedang ada sedikit masalah. Sebentar ya, aku telepon dia. Telepon? Diam Tono. Halo Dipo. Kamu di mana sih? Teman-teman udah nunggu lama. Mereka udah kira kamu mau nyalonin diri jadi caleg negeri Otni karena kamu sangat berbakat mengingkar janji. Ya, maaf. Gimana sih kamu? Jadi datang nggak? Kalau nggak jadi bilang dong. Jangan seperti BUMN negeri Otni yang laporan keuangannya nggak transparan. Iya, maaf. Terlambat aja kerjaanmu. Udah milih pejabat negeri Otni yang selalu terlambat menghadiri undangan acara. Tapi masih cengar-cengir. Anak
IT apaan kamu ini? Kamu dulunya yang jaga data negeri Odni yang gak becus kerja itu ya. Udah Dipo, jangan diomelin lagi. Sial, dia menggerutu, aku yang gugup. Coba kau tanya dia apakah dia sedang ada masalah. BTS Piko, kamu kenapa sih? Apakah ada masalah yang tidak terselesaikan bagaikan utang negeri Odni yang tidak pernah lunas? Dipo anjing. Tadi kecelakaan. Hah? Apa? Kenapa Dipo? Itu saudaraku. Hehe, jangan membuat panik. Apa yang terjadi, Dipo? Saudaraku, dia. Positive thinking aja. Jangan penculik. Saudaraku kecelakaan. Apa? Piko itu adik sepupu dan saudaraku yang paling dekat denganku. Piko sebenarnya punya kekurangan pada penglihatannya. Aduh, kenapa nasibnya berakhir tragis gini? Bukan aku yang kecelakaan, tapi orang lain, Dipo. Oh alah, saudara Dajjal. Udah telat, masih buat pengalihan isu. Tolong guys. Ada orang kecelakaan. Dipo, apakah ini saudaramu? Sepertinya di silsilah keluarga aku tidak mencantumkan mutasi genetik seperti ini. Siapa kecelakaan, Bang? Temanku, dia ditabrak sama orang yang gak dikenal. Dan orangnya melarikan diri. Hah? Tabrak lari? Oh my god, sangat biadab. Kita harus cari pelakunya. Dan tabrak juga. Tabrak lari? Ditabrak saat lari? Gak gitu Dipo goblok. Tabrak lari adalah peristiwa ketika seseorang mengemudikan kendaraan bermotor menabrak orang, kendaraan lain, atau benda, kemudian melarikan diri dari tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Terus kalau tabrak lari dihukum apa, Tono? Sesuai dengan UU LAJ Negeri Odni nomor 22 tahun 2009, tabrak lari dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta. Tabrak lari yang menyebabkan meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara 6 tahun sesuai pasal 310 UU LAJ. Wah, padahal sama dengan pembunuhan. Kok pidananya cuma 6 tahun? Makanya cari pelakunya, lalu kita tabrak. Apakah ada saksi mata dalam kejadian tersebut? Ada seorang bocil misterius berkacamata hitam yang melihat kejadian tersebut. Sampai salah Allah, Piko. Oh iya, maaf gak lihat. Psst, Thomas, sini Thomas. Kamu lihat saudara-saudaranya kan? Kayak gak ada yang benar. Kakaknya Lola, dianya Tipo, sepupunya Budek. Yang ini malah. Emang kenapa kalau begini? Mau adu skill, Bang? Bejir, telinganya tajam sekali. Iya, Piko bisa dengar sampai radius 1 kilometer. Pada saat kejadian, Piko ada di sana. Saat aku sampai di tempat kejadian, hanya ada bocil ini. Berarti hanya Piko yang jadi saksi mata. Kok saksi mata? Dia kan... Shh, diam Dipo. Berarti dia gak bisa jadi saksi dong. Iya, bagaimana dia memberikan keterangan kalau... Dari warna suara pelaku, dia laki-laki. Usia sekitar 18-20 tahun. Langkah kakinya ringan tapi terburu-buru. Seperti orang yang panik. Tapi masih mengenakan sepatu sneaker tipe low cut. Berbahan kulit sintetis. Mesin mobil yang dia nyalakan berdegung rendah, konstan, tanpa getaran yang kasar. Itu khas mesin turbocharged V6 pada mobil mewah Eropa. Dan bunyi khas suspensinya, kendaraan itu berat tapi tetap stabil. Kemungkinan besar sebuah sedan sport. Suara baut pelatnya bergetar, berindikasi pelatnya baru dipasang dan tidak rapi. Artinya, pelat nomor yang dipasangnya palsu. Berikan aku sebuah laptop. Akan kulacak pelakunya sampai ke ujung dunia. Wah, saudara Dipo OP banget. Kemarin ahli sejarah, sekarang ahli IT. Maafkan kami yang awalnya meremehkan kamu. Rupanya kamu... Kamu gimana pakai laptop? Mau juga kepakai. Dipo bego. Aduh Dipo, sekarang kan ada fitur hadap sini. Oh iya, maaf gak lihat. Kan ada fitur buat orang disabilitas biar bisa pakai laptop. Sekarang gimana cari laptop? Aku cuma ada laptop rusak nih, perlu diservis dulu agar... Wow. Aktifkan penelusuran titik koordinat. Mode penelusuran telah diaktifkan. Silakan masukkan titik koordinat. 42 derajat 22 menit 28 detik lintang utara. 71 derajat 7 menit 1 detik bujur barat. Diterima. Lokasi sedang ditelusuri. Lokasi terlacak di jalan sekitar Universitas Negeri Odni. Akses CCTV jalan tersebut. Sudah mengakses CCTV. CCTV tidak dapat diakses. Akses CCTV jalan tersebut. CCTV tidak dapat diakses. Akses CCTV jalan tersebut. Bodoh lah. Udah dibilang tidak dapat diakses, Pao. Wah. Kayaknya laptopnya rusak lagi. Wah. Bukan laptopnya
rusak, tapi CCTV-nya gak kedetek. Wah, wah, wah. Solusinya apa dong? Wah, wah, wah. Kita harus menemukan rekaman CCTV-nya. Bagaimana caranya? Aku tahu di mana carinya. Aku ikut. Aku mau ikut juga. Ih, nggak usah. Entar nyusahin. Diam sana. Pak Sirif, kami mau lapor. Bentar ya, gue balas chat dulu ya. Pak Sirif, kami mau lapor kasus tabrak. Bentar ya, bentar lagi ya. Pak Sirif sedang chat dengan atasannya. Sim-simi. Wah, penting sekali chatnya. Oh iya, curanmor ya. Udah relain motornya, motor mah tinggal kredit aja lagi deh. Bukan, Pak. Oh, kemalingan ya. Udah relain aja berangkas, emas mah tinggal ditambang lagi. Bukan, Pak. Oh, korupsi. Udah biarin aja ya, tinggal jalan-jalan ke Singapura. Kami melaporkan kasus tabrak lari, Pak. Apa? Tabrak lari? Iya, Pak. Ada kasus tabrak lari di kampus universitas. Kalau lari mah gampang, tinggal naik motor kejar aja kan, itu cuma lari. Ini selif dari mana sih? Kok kayak gini kerjanya? Oh, ini selif negeri kotok yang kadang merepresentasikan sebuah negeri berkembang di dunia fiktif. Udah ya, gini aja ya. Udah pulang sono, ntar bapak lu nyariin lo. Pak, kalau misalnya kami minta rekaman CCTV di TKP boleh nggak, Pak? Oh, boleh kok, boleh. Wah, makasih, Pak. Tolong dicekkan ya, Pak. Ini ya, ambil aja, ntar balikin sini lagi. Kayaknya orang ini gak tahu apa itu CCTV. CCTV, Pak, bukan TV. Kamera kecil yang diletakkan di tiang tepi jalan. Oh, bilang kayak dari tadi webcam pengintai. Nah, itu, Pak, itu. Biasanya kami pakai untuk liatin cewek sih. Bentar, saya cek dulu ya. Ah, dapat. Wah, beneran, Pak. Boleh kami minta rekamannya, Pak? Udah rusak, kabelnya digigit tikus. Di sini mah kalau ada kasus CCTV-nya pasti rusak, paling enggak hilang. Kalau ada kasus beginian cuma pelaku dan tuan aja yang tahu. Aku pulang. Nono anakku sayang. Kenapa terlambat pulang ke rumah? Apakah kau memandang mobil mewah di jalan sehingga kau menginginkan mobil baru dan akhirnya akan berepet lagi denganku? Enggak, Pak. Aku barusan nabrak orang di jalan, Pak. Apa? Kau menabrak orang di jalan? Apakah mobil kita tidak apa-apa? Lecet sedikit, Pak. Tapi orang ku tabrak kehilangan nyawa. Apa? Kau menabrak orang sampai kehilangan nyawa? Apakah kau sudah mengganti plat mobilmu agar kehilangan jejak? Sudah, Pak. Ini CCTV-nya juga aku bawa. Mantap, anak papa pintar. Ditolak Sheriff negeri kotor. CCTV hilang. Kalian disuruh pulang dengan tangan hampa. Kenapa semuanya Helman? Kan sudah sering terjadi. Oh, maksud Dipo sering terjadi di dunia fiktif? Emangnya di dunia nyata gak ada? Jadi apa yang harus kita lakukan, Tono? Cari pelakunya. Lalu kita tabrak. Kita harus mengumpulkan alat bukti sendiri. Wah, lepas sekali kalau begitu. Sudahlah, kita cari lalu tabrak. Kalau begitu, kita harus kembali ke TKP untuk mencari sisa-sisa petunjuk. Kita tabrak aja lah. Ya, Thomas. Thomas sedih. Tapi di TKP sudah bersih dari sisa kecelakaan kemarin. Takutnya udah gak ada barang bukti. Di setiap kasus yang belum terselesaikan dan misteri yang belum terpecahkan, pasti terdapat petunjuk yang dapat mengarahkan ke titik terang perkara. Sekalipun hanyalah debu setitik, ia akan tetap berusaha bersuara. Sebab kebenaran akan tetap bersinar meskipun dikubur oleh gelapnya kejahatan. Berikan aku setitik alat bukti, maka akan kutemukan kebenaran sampai ke ujung dunia. Lalu kita tabrak dia. Jangan dong. Tukar dulu matanya baru ditabrak. Wow, aku mulai suka anak ini. Ya, ada apa sih kamu? Nggak adik kau, nggak kau, semuanya berisik. Papa, aku minta uang dong. Duh, kemarin kau udah beli sedan sport. Sekarang mau beli apa lagi? Tambang nikel negeri Otni, Pak. Bapak kau lah, kau kira bapak aku kan Anda yang punya banyak proyek istimewa. Aduh, kemarin adikmu udah minta proyek, sekarang giliran kamu. Negeri Otni kan punya banyak tambang nikel yang papa buka dan cara sop pejabat. Bagi satu dong, Pak, aku lagi bokek nih. Ntar papa deal dulu nih. Ada satu tambang nikel dekat hutan lindung. Sekarang lagi kena tutup. Ntar papa kasih kamu yang itu. Ya papa, kalau udah ditutup gimana? Sama aja bohong. Kan tinggal suap ntar buka lagi. Di negeri Otni, moral akan kalah dengan nominal. Ingatlah, orang yang bermain di kolom sepeta dinamakan preman kelas 3.
Sedangkan yang bermain di samudera lepas dinamakan men. Aku sekarang mau pergi hedon dulu dengan sedan sportku yang mewah yang baru ku selesai servis di bengkel, Pak. Kau gak meninggalkan barang bukti di TKP kan? Urusan gampang itu, Pak. Papa kan punya backingan. Dia mana anjing? Jangan bilang kau tidak membersihkan TKP tempat kau nabrak orang. Tahukah kau apabila perbuatanmu diendus oleh bocil-bocil kematian negeri Otni, maka tamatlah riwayatmu. Cepat kau sekarang bersihkan TKP sebersih mungkin. Jangan sampai kau tinggalkan setitik debu satupun. Baik, Pak, baik. Aku sekarang pergi ke sana untuk membersihkan alat bukti yang tersisa. Mantap. BTW, makasih ya, Pak, udah ingatkan aku. Aku gak bisa bayangkan kau ketahuan dan aku akan masuk penjara. Sebenarnya Papa mah gak khawatir kamu kenapa-napa. Papa cuma khawatir karena Papa bisa tamat gara-gara anak haram kayak kau. Aku ketemu baut, bagus Tono. Aku ketemu kondom bekas, buang Dipo. Aku ketemu kabel, bagus Tono. Aku ketemu obat kuat laki, buang Dipo. Aku ketemu serpihan kaca, bagus Tono. Aku ketemu kotak kardus, isinya apa Dipo? Bayi yang dibuang oleh pasangan lemanja yang gak mau melakukan hubungan dewasa, namun gak mau bertanggung jawab karena miskin dan tak terdidik. Tampaknya sebuah barang yang kita kumpulkan tidak bisa memberi petunjuk apapun. Ayo kita cari lagi. Kita? Kamu gak kerja pun? Nyah, aku kan menunggu di sini untuk menganalisis. Alah, bilang aja Bu. Halo saudara-saudaraku, sedang apa kalian di sini? Halo Bimbo, udah lama gak ketemu. Bimbo, teman kita yang suka mencuri itu. Hush. Aduh Piko, jangan diungkit. Sekarang Bimbo udah bertobat dan sudah ke jalan yang benar. Enggak kok, aku masih nyuri besi. Walah, malah jadi rayap besi. Aku pernah tobatnya. Oh iya, maaf lupa. Bimbo, apakah di sekitar sini kamu menemukan sisa-sisa kecelakaan? Kami sedang mengumpulkan alat bukti nih. Oh, yang kemarin itu ya. Ada banyak, sudah kuamankan. Syukurlah. Alat buktinya kamu taruh di rumah ya? Enggak, udah sama pengepul. Kemarin dapat banyak. Auto kaya guys. Waduh, malah dijual. Habis sudah harapan kita. Dahlah, kita sudah gak bisa bantu kasus ini. Jangan menyerah dulu guys. Ingatlah, jangan sampai kasus ini tenggelam dan tidak terkuak. Jangan kayak pejabat negeri Otni yang menyangka kekelaman masa lalu. Apapun itu bisa jadi barang bukti. Bahkan jejak kaki pun bisa jadi petunjuk. Kalau bekas jejak ban gimana? Jejak ban? Iya, kemarin aku ada lihat jejak ban mobil. Di mana Bimbo? Udah lupa. Tapi aku ada foto kok. Mana fotonya? Udah aku hapus. Tapi aku ingat bentuk jejak bannya. Pola alur bannya seperti huruf V atau panah. Lebar jejak bannya kira-kira 225 mm. Diameternya kira-kira 17 inch. Directional thread pattern 225/50 R17. Terima kasih Bimbo. Sekarang aku udah tahu data roda yang dipakai oleh pelaku. Dengan begini, kita bisa mencocokkan mobil yang dipakai pelaku. Dan kita bisa menemukan pelaku. Ayo guys, ikut aku. Di mana nih? Kita ada di dealer mobil. Halo anak-anak manis, apakah kalian datang ke sini untuk membahagiakan orang tua kalian dengan cara membeli mobil? Enggak Om, kita nggak punya duit Om. Oh, tidak masalah wahai anak-anak manis. Kami bisa membantu kalian dengan kredit. Dengan begini, kami bisa mendapatkan insentif dari listrik. Maksud saya, agar kalian bisa mencicil pembayaran agar lebih hemat. Ini 5. Wow, kamu tidak manis. Kredit berarti kita membayar harga mobil beserta bunganya. Kadang ditotalin bisa jauh lebih mahal dari harga awalnya. Sedangkan mobil adalah aset depresiatif. Nilainya turun seiring waktu. Ironisnya, saat nilai mobil turun, cicilan belum tentu lunas. Kalau kreditnya macet, mobil ditarik leasing. Nyicil setengah mati. Bayarnya lebih mahal. Kalau gak sanggup, balangnya ditarik paksa. Mamam tuh 5. Wah, Dipo kalau nggak tipu lumayan mencerahkan. Ada dikit duit, kredit inilah, itulah. Awas loh. Nanti keuangan jadi gak bisa dikontrol. Ups, aku tarik kata-kataku tadi. Kami sedang menginvestigasi sebuah kasus tabrak lari, Om. Butuh bantuan Om untuk mengecek data mobil. Tabrak lari? Iya, Om.
Karena Om satu-satunya dealer mobil di negeri Otni dan tempat servis mobil di negeri Otni, Om. Apa? Saya satu-satunya? Iya, Om. Dia lu cerita yang dibuat memang gitu, Om. Scriptwriternya malas mikir, animatornya malas gambar. Seperti apa mobil pelaku? Sedan sport, mesin turbocharged V6 dengan ban DTP 22550 R17. Knalpotnya kemungkinan dual exit. Yang beginian sangat banyak. Kurang lebih ada 427 mobil dengan spesifikasi yang sama. Tabrakan tersebut terjadi 4 hari yang lalu. Di TKP ditemukan adanya baut, serpihan kaca, sampai kabel yang putus. Bisa diperkirakan kerusakan bersifat minor, namun mengganggu penampilan. Kemungkinan pelakunya akan langsung servis karena takut ketahuan. Aku ingat sekarang. Ada seorang pemuda yang memperbaiki bumper depan mobil mewahnya 4 hari yang lalu. Dan deskripsinya sama seperti yang kau ceritakan. Kalau begitu, kami ingin minta datanya, Om. Ya, nggak boleh. Data konsumen kan bersifat rahasia. Ini pasti dibayar buat tutup mulut. Enggak, Dipo. Data konsumen memang privasi dan bersifat rahasia. Tidak boleh dibuka kecuali ada perintah dari yang berwenang. Ya udah deh, aku beli datanya deh. Nih duit. Wahai anak manis, kami tidak tergiur dengan uang. Tunggu ada jabatan, baru bertingkah tuh. Jangankan data. Wah, tidak manis. Om, apakah ada cara lain untuk membantu dalam kasus ini? Kasihan korban yang ditabrak meninggal dunia, namun pelaku malah lari dan tak dapat ditemukan. Mohon maaf, Dek, tapi data konsumen bersifat... Jadi maksud Om berusaha melindungi pelaku? Enggak. Ini memang aturan dari perusahaan. Oh, jadi perusahaan Om mendukung Om untuk melindungi pelaku. Orang sampai kehilangan nyawa karena mobil yang dijual Om. Lalu Om sekarang gak membantu apa-apa. Om gak merasa bersalah. Jangan cuma cari untung terus dong. Entar masuk neraka loh. Disiksa pakai bempel mobil. Mau gak Om? Udah Dipo, udah gak salah. Lanjutkan Dipo, lanjutkan. Kasih psychological pressure. Aku ada cara lebih elegan. Gimana tuh? Aku akan memberikan kalian data GPS yang kupasang di mobil pelaku. Loh, katanya datanya bersifat privasi. Kok mobilnya dipasangin GPS? Kan mobilnya masih kredit. Kupasangin GPS agar bisa kulacak dan kutagih. Atau kalau cicilannya ngadat, mobilnya kutarik. Nih alatnya. Sekalian kalian bantu aku tagih cicilannya. Kalau berhasil, nanti dapat insentif dari leasing. Gegek, Cok. Baiklah, kita ke Seraf dan Leotni dulu agar mereka bisa langsung melakukan penangkapan. Lebih baik kita selidiki dulu pelakunya. Kita gak tahu lawan kita seperti apa. Si Bimbo kemana ya? Tadi opening ada di sini. Kok hilang? Ayo kita kejar pelakunya. Bimbo, dari mana kamu dapat kendaraan ini? Oh, ini di... maaf aku lupa. Ayo semuanya naik. Tunggu, woi. Itu truk towingku. Apakah ini bekas kecelakaan kemarin ya? Serpihan kaca. Kayaknya ini bekas lampu mobilku. Kabel. Kayaknya ini juga punyaku. Baut. Ya ini punyaku. Kardus apaan ini? Loh, kok isinya bayi yang dibuang oleh pasangan remaja yang kemarin melakukan hubungan dewasa namun gak mau bertanggung jawab karena miskin dan tak terdidik? Baiklah, barang-barang ini akan kubawa dan kumusnahkan. Dengan begini, maka kejahatanku tak akan terlunus lagi. Dan aku akan... Ini dia pelakunya, guys. Walah, ini top pelaku. Salah. Oh iya, maaf lihat. Kalian apakah mobilku yang kubeli dengan cara berpet dengan ayahku supaya bisa kredit meskipun aku sering gagal bayar? Kami kesini untuk menangkapmu. Tangkap pelaku martabak lali. Hei, aku ini anak pejabat. Kalian berani menangkapku? Negeri Otni ialah negeri hukum. Anda kira ini negeri fiktif yang hukumnya lemah seperti syawat pria lansia? Tangkap pelaku martabak. Coba saja kalau bisa. Tangkap pelaku martabak. Dah ya, dasar bocil ingusan. Aku pergi dulu. Dah. Tangkap pelaku martabak. Nih, ndak ku bungkus. Wah, skill malingnya rupanya berguna. GG Gaming Bimbo. Apakah besi mobilnya boleh kukilokan dan kujual? Oke, pelakunya sudah kita tangkap. Pelakunya boleh dijual organnya enggak? Jangan. Kita harus serahkan pelakunya pada... Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat aku.
Hajar guys! Aduh, ampun. Stop guys, stop! Jangan dipukul guys, nanti kalian bisa kena pasal penganiayaan. Aduh Tono, kriminal kayak gini jangan dikasih ampun. Nanti ada orang komentar, kasihan rakyat kecil kalau kriminal digebukin. Pejabat yang korup nggak berani dipukul. Itu karena bukan rakyat yang tangkap. Coba aja sempat ditangkap rakyat, pasti dihajar sampai jadi bawaan udang. Hajar guys! Aduh, ampun. Udah, jangan dihajar lagi guys. Nanti kita dilapor balik. Hei, ada apa ini? Siapa yang kalian pukul? Pelaku tabrak lari. Apa? Mana boleh kalian main sendiri? Main hakim ramai-ramai dong. Aduh, ampun. Hele, dasar akan jelata gak bermoral. Barbar tak terdidik. Hei, apa-apaan ini? Dasar bocil-bocil barbar. Itu karung isinya apa? Kenapa kalian pukul rame-rame? Ini penjahat yang menghilangkan nyawa, Om. Jadi kalau dia ini penjahat, kalian boleh main hakim sendiri? Ya nggak boleh sih. Jangan karena kita merasa benar, kita seakan-akan memilih wewenang di atas orang yang bersalah. Jangan hanya karena kita sudah benar, kita malah menindas orang yang bersalah. Ingatlah, sebuah kebenaran akan menjadi tercela apabila kebenaran itu menyebabkan penindasan terhadap orang lain. Maka daripada itu, kita tidak boleh main hakim sendiri. Serahkan semua ini kepada hukum negeri Otni. Wah, bijak sekali. Om pasti sangat taat hukum. Oh, saya kan pejabat negeri Otni. Apa yang saya katakan, ialah hukum. Guys, kita ganti target yuk. BTW, kejahatan apa yang dilakukan? Tabrak lari, Om. Sampai korban meninggal dunia. Wah, sangat biadab. Aku penasaran siapa pelakunya. Nih. Nono. Oh, kau kenal dia? Enggak. Aku gak kenal dia. Bapak. Tolong aku, Bapak. Apa? Oh, jadi Om ini... Bukan. Dia bukan anakku. Dia sembarang ngomong. Dasar kriminal. Aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Dah. Sementara dia ditahan dulu di sini sampai persidangan. Sepertinya dia bukan sembarang orang. Aku takut dia lepas. Tenang, Piko. Kita percayakan ke hukum negeri Otni. Yuk kita pulang. Papa, kenapa tinggalkan Nono, Papa? Tolong Papa, keluarin aku dari sini, Papa. Halo. Kamu sedang mencari papamu ya? Kamu siapa? Aku papamu. Kamu bukan papaku. Mulai hari ini, akulah papamu. Come on baby, call me daddy. Call me daddy. Aduh, gimana ini? Si Nono ditangkap oleh bocil-bocil OP negeri Otni. Kalau aku menolong anakku, maka aku juga akan terseret dalam kasusnya. Lalu semua perbuatan korupku akan terbongkar. Dan tak malah riwayatku. Aku tak mau ditangkap dan dipenjara. Aku tak mau jatuh miskin. Biarkan anakku saja jadi tumbal. Aku lebih sayang tahta dan hartaku. Tapi bagaimana caranya aku menolong Nono ya? Aku punya cara. Pak Hakim, orang ini adalah orang yang sangat keji. Dia menabrak orang sampai meninggal dunia dan kabur, serta mencoba menghilangkan barang bukti. Piko, hakimnya di sana, Piko. Oh iya, maaf, salah lihat. Aduh, Dipo, ini saudaramu. Iya, Pak Bambang Dipo. Kalau Brambang itu bawang. Oh iya, maaf Dipo. Sebenarnya berapa sih jumlah saudara-saudaramu? Yang masuk dalam silsilah keluarga atau yang belum ditemukan? Yang masuk silsilah. Cewek apa cowok? Cowok. Yang pendek atau tinggi? Pendek. Yang pernah dapat bansos secara utuh atau bansosnya di kolom pejabat negeri Otni? Bansosnya utuh. Oh, kalau gitu 1, 2, 3, 4. Cuma 108 orang, Pak. Alamak, itu keluarga Pak tambah udang. Keluarga kami memang banyak, Pak. Iya, klan kami terbanyak di negeri Otni. Tapi gak ada yang normal. Rasis. Rasis. Hei kalian, asik sendiri aja. Bebaskan aku, oi. Oh iya, ada kelempio seko nih ya. Baiklah, sidang dimulai.
Kami mendapatkan laporan adanya kejadian tabrak lari yang dilakukan oleh saudara Nono terhadap saudara Aldo. Apakah benar demikian? Enggak, Pak. Saya bukan pelakunya, Pak. Mereka salah menangkap orang. Kami sudah mengumpulkan barang bukti, Pak Hakim. Hadirkan barang bukti. Ini Pak Blambang. Alat apa itu? Ini adalah alat pelacak GPS. Mobil pelaku dipasang GPS sehingga kami dapat menemukan mobil pelaku. Tidak ada koherensi antara mobil yang dipasang GPS dengan pelaku tabrak lari. Apa yang membuktikan bahwa mobil yang dipasang GPS tersebut ialah mobil yang sama dengan pelaku? Kami ada bukti tambahan lainnya, Pak. Baut, serpihan kaca, kabel. Kardus apaan ini? Loh, kok isinya bayi yang dibuang oleh pasangan remaja yang gemar melakukan hubungan dewasa namun gak mau bertanggung jawab karena miskin dan tak terdidik? Baut, serpihan kaca, dan kabel di tempat kejadian perkara itu berasal dari mobil pelaku yang menabrak korban. Oh, bohong gitu, Pak. Cek saja mobilku. Mobilku mulus tak tergores. Wah, sombong sekali. Tunggu saja fakta yang akan hadir di depan matamu. Bimbo. Mobilnya ada aku jual kiloan. Bimbo boge, hilang dong alat buktinya. Bimbo, bukankah engkau sedang dalam masa pengobatan dan dilarang meninggalkan tempat rehabilitasi sebelum engkau sembuh? Loh, adanya. Oh iya, maaf lupa. Pengawal, bawa Bimbo kembali ke tempat rehab. Aku membawa saksi. Lepaskan aku. Tolong, aku diculik, tolong. Siapa ini Bimbo? Pak Hakim, ini orang yang menservis mobil pelaku. Awalnya mobilnya ada bekas tabrakan, kemudian dibetulin lagi sama orang ini. Om, cepat beri kesaksian, Om. Pak Hakim? Apa kawan kau mau beli mobil dengan calon kredit? Walah, malah nawalin libah. Hei, jadi apa maksudnya dia dihadirkan ke sini? Om, kami minta Om berikan kesaksian kalau mobil yang diservis Om adalah mobil pelaku. Om jadi saksi kunci di kasus ini, Om. Ayo, Om, bantu korban menguak kebenaran kasus ini, Om. Dengan senang hati. Jadi, apakah benar engkau yang menservis mobil saudara Nono yang diduga menabrak seorang korban hingga tewas? Bukan, Pak Hakim. Hah? Apa? Aku lupa. Saya tak mengenal dia. Saya kan pelakunya, bukan dia. Dengar tuh Pak Hakim. Dia saja gak kenal saya. Mana mungkin aku servis mobil di tempat dia? Kok bisa jadi gini sih? Interupsi Pak Hakim. Saya menemukan pelaku tabrak lari. Halo, saya adalah pelaku tabrak lari kabar kemarin. Betul dia orangnya, Pak. Pak Hakim yang saya hormati dan saya bangga-banggakan, saya selaku pejabat negeri Otni yang menjunjung tinggi kebenaran, saya telah melihat ketidakadilan menimpa saudara Nono, Pak. Kalian telah menjadikan saudara Nono sebagai kambing hitam. Kalian telah memfitnah dia. Oleh karena itu, saya yang begitu peduli dengan rakyat saya mengambil langkah tegas. Saya langsung pergi menangkap pelaku tabrak lari, yakni si Ibab. Yalah, Bang Ibab comeback tapi bikin susah. Baiklah, menimbang pembuktian kasus ini yang penuh dengan carut marut, maka dengan ini saya memutuskan untuk menunda kasus ini sampai adanya kejelasan saksi dan bukti. Sidang ditutup. Wah, kayaknya kita kalah telak, guys. Tidak, kita masih punya cara. Semua alat bukti yang kita punya udah dihadirkan, tapi gak bisa membuktikan keterlibatan pelaku. Tidak, kita masih punya cara. Aku menyerah aja deh. Aku mau balik ke tempat rehab aja lah. Tidak, kita masih punya cara. Piko, apa caramu? Ya nggak tahu. Bagaimana kalau kita kembali ke KTP? KPT, PKT, PKP. Oh iya, maaf Tipo, ngapain ke sana? Semua sisa kecelakaan kan udah aku jual. Ide yang bagus Tipo. Siapa tahu kita masih dapat menemukan barang bukti baru. Gak ada salahnya juga sih. Yuk gas. Oh, ini buat kamu. Ini buat kamu. Nah, sisanya buat aku sendiri. Buatku mana, Pak? Hele, anak pembawa petaka. Nggak ada duit buat kau. Bapak skorsing kamu gak dikasih uang jajan sebesar 1M selama 3 bulan. Tapi aku tiap bulan harus hedon 1M hasil korupsi Papa. Diam kamu. Gara-gara kamu, Papa hampir saja kena masalah. Wah, makasih ya, bos. Senang berbisnis dengan Anda.
Aku pergi dulu ya. Oke, jangan lupa kasih diskon pesanan mobilku. Tapi bonnya di backup ya, biar aku bisa cuan 2 kali lipat. Oh, makasih juga ya bos. Aku pulang dulu ya. Besok cosplay lagi jadi pelaku. Berhenti. Kamu dibayar mahal supaya kamu bisa jadi tumbal untuk menggantikan anakku. Semua hukuman anakku akan ditanggung oleh kamu. Kalau gitu aku gak jadi deh. Oh, gak bisa gitu dong. Kamu sudah menerima dan menghabiskan semua uang dariku, maka dirimu adalah pengabdi diriku selamanya. Terus kalau aku beneran di penjara gimana pak? Tenang saja, backinganku di negeri ini kan banyak. Nanti kau akan keluarkan secara diam-diam. Beneran pak? Benar. Serius pak? Serius. Aman pak? Iya aman. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati di jalan wahai tumbalku. Bapak gak bohong kan? Cepat pergi kau kinjer. Dah anakku sayang, papa pergi kumpul-kumpul dengan pejabat negeri Odi dulu. Kamu di rumah jangan kemana-mana ya. Dah pak. Tolong keluarin aku dari karung ini dulu pak. Papa, keluarin aku dulu pak. Ya, siapapun, tolong keluarkan aku dari... My baby. Sini papa keluarkan. Papa keluarkan. Tidak, pocongge. Bukan, aku bilang. Di sini udah gak ada apa-apa. Ih, gara-gara kamu sih. Salah. Gara-gara kamu sih. Semua sisa di TKP dijual. Oh iya, ada satu barang lagi yang kita luput nih. Bukankah kata Piko, pelaku diduga memakai plat palsu? Iya juga ya. Tapi kemungkinan pelaku menyadari hal ini, sehingga pelaku mengamankan plat tersebut di tempat tersembunyi yang tak bisa ditemukan. Kalau sampai plat itu ditemukan, maka yang ini. Loh, kamu ketemu di mana Bimbo? Waktu si Nono turun dari mobil, aku pengen gondol mobilnya. Tapi gak keburu. Ya udah deh, cuma sempat curi platnya. Wah. Untung belum kamu jual. Rencananya sih hari ini mau kasih ke penadah. Permisi. Halo Kak Serena. Wah, kepala geng SMA sebelah datang guys. Dari warna suaranya, yang ini pasti buas dan ganas. Cepat selamatkan diri kalian. Woi, apa maksud kalian ah? Orang aku cuma numpang lewat. Kak Serena mau kemana? Mau antar foto ke pelanggan nih. Wah, Kak Serena sekarang jadi fotografer ya? Wah iyalah, sambilan aja sih. Walah, lebih cocok jadi ketua ormas pun. Maaf Tipo, maksudku ketua OSIS. Kak Serena hebat ya, bisa jadi fotografer. Iya, fotonya bagus. Mana nih orangnya? Minggu lalu janjiannya di sini nih. Belum datang Mbak juga. Emang siapa yang pesan Kak? Itu nah, anak norak yang suka membangga-banggakan mobil mewah pemberian orang tuanya padahal masih kredit. Boleh kami lihat fotonya Kak? Nih, foto anak norak bersama mobil mewahnya. Wah, ini bisa jadi barang bukti nih. Mampus lu Nono, apakah fotonya boleh kujual? Wah, fotonya bagus. Kak, ini biar kami antar ke pemiliknya aja ya Kak. Nggak ngerepotin. Dengan senang hati kami bantuin Kak. Yaudah, ini ya. Oke, makasih Kak. Dah Kak Selena. Woi, orangnya belum bayar. Pak Hakim Negeri Otni, kami sudah mendapatkan barang bukti. Barang bukti apaan? Udah jelas-jelas Iba pelakunya. Bang Iba bukan pelakunya. Pelaku sesungguhnya adalah Nono, anak Anda. Jangan sembarang fitnah kau. Kan aku udah mengakui kalau aku pelakunya. Bohong. Bang Iba kan pengangguran miskin. Mana mungkin dia sanggup beli sedan sport. Dikasih duduk aja, udah keberuntungannya seumur hidup. Setan, cukup. Sidang hari ini ialah penunjukan alat bukti dari pihak pelapor dan terlapor. Baiklah, Tono, Dipo, dan Piko. Pada sidang negeri Otni yang lalu, kalian mengatakan akan menghadirkan barang bukti untuk membuktikan bahwa saudara Nono lah pelakunya. Silakan keluarkan barang bukti yang kalian miliki. Ini Pak Hakim. Ini adalah plat mobil mewah yang dikendarai saudara Nono saat menabrak korban. Dan ini adalah foto saudara Nono dengan mobil mewah miliknya. Sudah sangat jelas membuktikan bahwa Nono adalah pelaku tabrak lari. Loh, kok gak ada
musik Hakim OPGG Gaming pancung-pancung. Wah. Sepertinya kena mental tuh. Apa yang lucu, hai saudara Nono? Bukankah alat-alat bukti ini sangat menyudutkan engkau? Emang, apa salahnya foto dengan mobil mewah? Kalau aku foto dengan patung Liberty Negeri Mamarika, apakah lantas berarti aku pemiliknya? Coba cek nomor platnya. Apakah itu mobil atas namaku? Secara logika, apa yang dikatakannya memang benar. Tapi barang bukti ini tetap akan kami pelajari. Izin Pak Hakim Negeri Otni, saya sendiri yang menangkap pelaku tabrak lari ini pada saat dia kabur dengan mobil mewahnya. Akulah yang mengejarnya sampai dapat. Saya saat itu panik karena telah menabrak korban, sehingga saya langsung melarikan diri. Oh, sangat menarik. Lantas di mana tempat kalian bertemu? Di rumahnya, di simpang jalan. Kok jawabannya gak sama sih? Maksudku di simpang jalan. Maksudku di rumahku. Salah. Di simpang jalan. Jam berapa engkau berhasil menangkap si Ibab? Oh, jam 10 malam, Pak. Jam 4 sore, Pak. Maksudku jam 4 yang mulia. Jam 4 sore. Udah, jangan dijawab. Biar aku saja yang jawab. Bagaimana bisa kau tahu Ibab adalah pelaku tabrak lari tersebut? Saat itu aku pas lewat di Jalan Negeri Otni dan melihat peristiwa kecelakaan tersebut. Aku yang mempunyai rasa kepedulian tinggi langsung mengejar pelaku yang tidak punya simpati dan mukanya jelek. Begitu di simpang jalan, aku langsung mencegatnya. Dia menolehkan kepalanya keluar. Rupanya mukanya memang jelek dan najis untuk dilihat. Kau, lalu pria dengan wajah kinjil ini masih tidak mau mengakui. Dia kemudian kabur dan kukejar hingga sampai ke rumahnya. Begitu dia turun dari mobil, langsung kutumbuk mukanya yang jelek sepertinya. Ini gak ada di perjanjian, anjing. Setelah itu, aku meludahi mukanya yang jelek dan najis. Cuy. Wahai Ibab, katakan dengan jujur, apakah benar engkau adalah pelakunya? Cepat ngaku, kau udah kubayar. Hoi, muka jelek, cepat ngaku. Kalau kau tidak mau mengaku, akan kubuat hidup kau sengsara. Izin menilai yang mulia Negeri Otni. Kami masih punya barang bukti lainnya. Belum. Aku ingin mendengarkan kejujuran dari Ibab itu sendiri. Wahai Ibab, benarkah engkau pelakunya? Atau apakah engkau berbohong? Iya, Pak Hakim. Kan? Kau telah dengarkan, Pak. Orang ini adalah binatang hina, bermuka jelek, miskin jelata, dan patut dihukum seberat-beratnya, Pak. Saya akan menegakkan keadilan di negeri Otni. Demi. Iya, saya berbohong, Pak Hakim. Saya dibayar untuk mengaku menjadi pelaku. Ini adalah bukti suap yang diberikan koruptor itu kepada saya, Pak. Dan ini adalah CCTV dan bukti rekaman terjadinya peristiwa tabrak lari yang sengaja dihilangkan oleh saudara Nono. Dialah dalang yang memutarbalikkan fakta demi melindungi anaknya. Saya bahkan punya bukti kebusukan keluarga mereka. Setinggi-tingginya bayaran yang kau beri, namun jika engkau telah merendahkan harga diriku, maka aku juga akan membinasakanmu. Apakah ini adalah penggunaan ego yang tepat pada tempatnya? Yang mulia Hakim Negeri Otni, apa yang saya ucapkan di episode lalu itu ialah kesaksian yang sebenar-benarnya dan kejujuran yang tidak palsu. Koruptor ini memakai segala cara untuk melindungi harta dan tahtanya. Bahkan mereka tak segan-segan menumbangkan orang lain. Pak Hakim Negeri Otni, saya bersalah. Saya terlalu nafsu dengan uang, sehingga saya memakan suap dari mereka. Namun saya sadar bahwa saya telah berbohong untuk ketidakadilan nyawa seseorang. Aku minta kepada Yang Mulia untuk menghukumku. Dan hukumlah mereka dan seberat-beratnya, Pak. Pak Hakim. Pak Hakim. Pak Hakim. Baiklah. Aduhai, susah betul nak nabi karakter ini ah. Buka rekaman CCTV yang diberikan oleh Ibab.
Aduh gawat. Aku telah menabrak seseorang nih. Aku cek dulu ah. Astaga, dia sudah tidak bernafas. Aku harus gimana nih? Kalau aku mengakui, aku pasti akan ditangkap dan masuk penjara. Aku gak mau masuk penjara. Aku masih ingin menikmati harta bapakku yang kusibak-sibak demi kemewahan hidupku. Oh, gimana ini? Oh iya, bapakku kan pejabat negeri Otni yang punya harta tahta dan ahli sengketa. Aku lapor bapakku aja deh. Biar bapakku yang merekayasa kasus ini dan aku bisa bebas. CCTV-nya aku cabut ah. Platku juga aku ganti ah, agar jejakku hilang. Saatnya kabur dengan mobil sedan sportku yang berwarna putih. Yeay. Wow. Biadab! Wahai saudara, apakah kalian mencoba menutup kebusukan kotoran kalian berakkan dengan jerami kering? Kalian kira kebohongan kalian akan kekal dan tak terbongkar? Ketahuilah, cahaya kebenaran akan mencari jalan keluarnya sendiri, meskipun hanya melalui lubang jarum. Kejahatanmu adalah sakit, keserakahanmu ialah sampar, dan dustamu adalah najis yang tak dapat ditahirkan. Wahai saudara Nono, sesungguhnya kecelakaan lalu lintas ialah sebuah musibah yang terkadang sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia berharap tabrakan di jalan. Namun, baik jahatnya hati seseorang dilihat dari sikapnya sesudah musibah. Apakah dia akan bertanggung jawab atau malah melarikan diri? Sesungguhnya, jikalau pada saat itu engkau mau bertanggung jawab dan jujur atas perbuatanmu, niscaya engkau tidak akan sampai berakhir di hadapanku. Engkau telah terbukti melakukan tabrak lari yang menghilangkan nyawa korban tak berdosa, mencoba menghilangkan barang bukti, mengaburkan fakta, menghalangi proses hukum negeri Otni. Maka menurut hukum negeri Otni, engkau dijerat pasal berlapis. Demi keadilan rakyat negeri Otni, engkau divonis hukuman yakni 15 tahun penjara. Pengawal, seret kelampiau ini masuk penjara. Tidak, aku tak mau masuk penjara. Tidak, papa tolong aku, pak. Nono anakku, bukan, ada bukan anakku. Nono, tidak. Wahai engkau ibab, meskipun perangaimu buruk di negeri Otni, biang kenakalan, pengangguran, dan mukamu juga jelek, namun engkau berhasil mengalahkan keserakahanmu dengan harga dirimu. Di mana negeri Otni dipenuhi dengan pendusta dan munafikun, di mana jujur lebih langka daripada mutiara di samudra, engkau masih bersedia membuka hatimu ke jalan kebenaran. Atas keberanianmu yang membongkar kejahatan saudara Nono, maka pengadilan negeri Otni membebaskanmu dari segala tuntutan hukum. Terima kasih Pak Hakim. Ingatlah wahai ibab, tidak ada jujur yang disia-siakan. Hari ini, kejujuranmu lah yang menyelamatkanmu dari derita dunia dan siksa akhirat. Dan kau wahai koruptor biadab yang merusak tatanan negeri Otni, pecundang yang tak berani mempertanggungjawabkan kejahatannya, engkau mencoba memanipulasi kami, engkau mendustai pengadilan negeri Otni. Maka daripada itu, engkau divonis loh. Orangnya mana? Udah pergi, Pak. Tadi pas pengawal datang, dia menyelinap pergi. Loh, kamu bisa lihat, aku kan bisa dengar. Aman. Biarkan saja anakku yang masuk penjara. Yang penting aku masih aman. Saatnya aku kabur ke negeri singa, di mana hartaku aman, hidupku nyaman, dan... Waduh, udahlah aku telat ke pengadilan negeri Otni. Sekarang nabrak orang lagi. Kayaknya bangkai mobil itu kukilokan aja lah. Tidak. Aku gak mau masuk penjara. Bebaskan aku. Papa egois. Papa hanya mementingkan nasib papa sendiri. Aku gak sudi papa masih hedon, tapi aku malah di penjara. Sudahlah, terima sajalah.
Terima saja kalau kita ini memang orang jahat dan pantas dihukum. Semua yang terjadi hari ini adalah buaya kita tuai. Terima saja kalau kita dihujat atas kesalahan kita. Memang kita ini tamak dan serakah. Kita memang hina, kawan. Terima saja dan berdamailah dengan diri kita sendiri. Syukur-syukur kita gak divonis mati. Jadi masih ada kesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Iya, aku memang brengsek. Aku memang jahat. Sudah sebatasnya aku dihukum. Begitulah kawan. Berdamailah dengan keadaan. Kau akan bisa menerima. Oh, terima kasih ya bang. BTW, abang kok bisa sampai menerima keadaan? Karena aku dicerahkan sama kawanku. Siapa bang? Beliau. Halo. Tidak, pocong gay. Sudahlah, terima saja. Asik terus.